Salam champion, kembali lagi kita bertemu di lesson number 68, lesson 68. Namun sebelum kita masuk ke lesson 68, saya ingin mengingatkan Anda apakah Anda sudah menulis 10 success list Anda dan 5 kalimat motivasi mengenai kesuksesan Anda di masa lalu. Semoga Anda tetap komit untuk menjalankan tugas Anda, karena saya percaya dengan melakukan tugas ini, Anda bisa menemukan pembelajaran yang dalam Champion 67 tadi. Mari kita masuk ke lesson 68. Meaningful life. Tom Morris pernah berkata, "Success is about who you are, not what you have. Successful people work to discover their talents, to develop those talents, and then use those talents to benefit others as well as themselves." Saya sangat yakin Tom Morris mempunyai semangat yang luar biasa dalam menemukan versi terbaik dalam dirinya. Oleh sebab itu dia berkata bahwa sukses adalah sebuah hal mengenai diri Anda, bukan apa yang telah Anda kumpulkan. Orang-orang sukses bekerja untuk menemukan talenta terbaik mereka, mendevelop talenta tersebut, dan menggunakan talenta tersebut untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain. Meaningful life. Hidup yang punya makna. Dari kedua pilihan berikut ini, hal manakah yang paling dicari manusia? Apakah kesuksesan, yang biasa dikatakan sukses, atau kebahagiaan, happiness? Apakah kesuksesan adalah kunci kebahagiaan, ataukah malah sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci kesuksesan? Definisi dari kesuksesan adalah ketika seseorang mendapatkan apa yang ia inginkan. Sementara itu, definisi dari kebahagiaan adalah mensyukuri apa yang telah kita peroleh. Kedua hal ini sangatlah penting bagi mereka yang ingin menjadi seorang juara sejati. Dr. Martin Seligman, seorang psikolog dari University of Pennsylvania, mendefinisikan ada 3 level menuju kebahagiaan. Level pertama adalah pleasant life, hidup yang menyenangkan. Level kedua adalah good life, hidup yang baik. Dan level yang tertinggi adalah meaningful life, hidup yang berarti. Hidup yang menyenangkan selalu diasosiasikan menikmati hidup ini dengan sepuas-puasnya dengan menemukan kenikmatan dari kehidupan materialistis. Contohnya, menikmati rumah mewah, mobil mewah, liburan ke luar negeri, dan yang lain sebagainya. Inilah gaya hidup yang sering ditonjolkan sebagai kesuksesan di kebudayaan barat atau kehidupan para artis Hollywood pada umumnya. Dalam risetnya, Seligman menemukan bahwa ketika seseorang telah memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti sandang, papan, dan pangan, setiap pertambahan uang sudah tidak berbanding lurus dengan kenikmatan yang diberikannya. Level yang kedua adalah good life atau hidup yang baik. Seligman mendefinisikan sebagai hidup di mana seseorang melakukan apa yang ia senangi dan menggunakan talenta terbaiknya untuk meraih kesuksesan. Ia akan bersemangat dan merasakan pekerjaan sebagai suatu panggilan yang menyenangkan. Level kedua ini sering dikemukakan dalam banyak buku motivasi dan self-development. Sedangkan level terakhir adalah hidup yang berarti. Walaupun tertinggi dalam statusnya, hidup yang seperti ini jarang dicari oleh kebanyakan orang. Namun sesungguhnya disinilah terletak kebahagiaan yang tertinggi, yaitu mendedikasikan hidup ini bagi kepentingan yang lebih besar dari diri sendiri, dengan menolong sesama manusia. Seligman pernah melakukan sebuah eksperimen di mana sekelompok anak muda diminta untuk melakukan 2 hal. Pertama, mereka diminta melakukan hal-hal yang mendatangkan kenikmatan sesaat, seperti menonton film dan makan es krim. Kemudian mereka diminta untuk melakukan hal-hal sosial, seperti menjadi sukarelawan di dapur umum atau mengunjungi panti jompo. Setelah melakukan kedua hal tersebut, mereka diminta untuk memutuskan mana dari kedua aktivitas itu yang mendatangkan kebahagiaan dalam diri mereka. Ternyata sebagian besar menemukan kebahagiaan dalam melakukan aktivitas sosial. Kesimpulannya, manusia mencari kebahagiaan dalam hidup ini. Mereka akan mulai mencarinya dengan pemenuhan kebutuhan jasmani mereka. Kemudian mereka ingin menemukan jati diri mereka dengan mengerjakan hal-hal yang paling disukainya. Dan akhirnya mereka menyadari bahwa mengerjakan hal yang lebih besar dari diri mereka dan menyumbangkan tenaga mereka untuk kepentingan sesama lah yang membuat mereka menemukan kebahagiaan seutuhnya. Tengoklah seorang Bill Gates, Warren Buffett, Mother Teresa, dan masih banyak nama orang sukses lainnya yang mendedikasikan hidupnya
untuk kepentingan yang lebih besar daripada diri mereka. Bagaimana dengan Anda? Level kesuksesan manakah yang Anda kejar saat ini? Ingatlah, tanpa menemukan meaningful life, perjalanan sukses Anda belum berakhir. Simpanlah dalam hati Anda kalimat mutiara dari Robert Oppenheimer yang mengatakan, orang bodoh mencari kebahagiaan di mana-mana. Orang bijak menumbuhkannya dari bawah kakinya. Champion lesson untuk lesson ke-68 ini. Apakah saat ini Anda telah terjun dalam pekerjaan sosial di lingkungan atau di rumah ibadah? Jika belum, tulislah 3 kegiatan sosial yang dapat Anda lakukan saat ini. Saya Darmadi Dharmawangsa, The Master of Motivation. Soar like an eagle and reach for the top. Thank you.